Ini apa ini? Oh, oke. Tes cek 1 2. Tes. Pelan. Tes cek 1 2. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Suaranya keluar. Hah? Suaranya keluar dah? Tak usah di hah? Bukan suara luar itu. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mempertemukan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa kepadanya. Kita mengawali pagi hari ini dengan sebuah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sejenak di pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang berkaitan dengan manhaj, berkaitan dengan metode seorang muslim dalam beragama. Bagaimana cara seorang muslim dalam beragama yang benar? Karena kita tahu kita diberi hidayah oleh Allah berupa hidayah Islam, dan namanya hidayah Islam itu bertingkat-tingkat. Seorang mungkin diberikan hidayah, dia mengenal Islam, namun dia tidak mengenal bagaimana Islam yang sesungguhnya, bagaimana Islam yang dianut oleh Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Maka kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Islam sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan sebagaimana yang dijalankan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa umat manusia itu terpecah belah menjadi berbagai macam firqah, berbagai macam golongan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, "Kanan nasu ummatan wahidah." Dahulu umat manusia itu satu kesatuan. Tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan di antara mereka. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Maka ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi khilaf di antara mereka, muncul kekufuran, muncul kesyirikan, maka Allah utus para nabi, Allah utus para rasul untuk menyeru manusia kembali kepada tujuan awal dia diciptakan di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun, yaitu dengan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah manusia terpecah menjadi beberapa firqah, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Yang mukmin juga bermacam-macam, yang kafir juga bermacam-macam. Allah Subhanahu wa taala menghendaki di dalam tubuh kaum muslimin juga terjadi khilaf, juga terjadi perselisihan. Dan ini merupakan kehendak Allah yang sifatnya kauniyah, yang pasti terjadi. Karena Allah informasikan ini di dalam firman-Nya, dan juga Nabi SAW mengabarkannya dalam hadits-haditsnya yang sahih. Di antaranya Nabi mengatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Irbad ibn Sariyah, kata Nabi, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka sungguh barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak. Dulu di zaman Nabi SAW, kaum muslimin bersatu. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Tidak ada khilaf di antara mereka. Tidak ada yang berakidah dengan akidah yang nyeleneh-nyeleneh, nggak ada. Mereka semua akidahnya satu, tauhidnya satu. Namun setelah wafatnya Nabi SAW, tepatnya di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mulai muncul benih-benih perpecahan di antara kaum muslimin. Mulai muncul firqah-firqah di antara kaum muslimin. Sampai sekarang firqah-firqah tersebut tetap ada dan terus ada sampai akhir zaman. Hikmahnya apa? Sebagai bentuk ujian. Ujian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang benar-benar serius mencari jalan Allah? Siapa yang benar-benar serius meniti jalan Nabi SAW di tengah banyaknya ikhtilaf, banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dalam hadits yang lain, Nabi SAW bersabda, "Sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Kata Nabi, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua golongan ini terancam masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu saja. Nabi ditanya oleh para sahabat, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Kata-kata al-jamaah ini sering disalahartikan oleh banyak kaum muslimin. Al-jamaah itu para ulama menyebutkan tidak keluar dari dua maknanya. Ya, kata-kata al-jamaah kalau Anda lihat di dalam dalil-dalil tidak keluar dari dua maknanya. Yang pertama makna jamaah adalah yaitu kaum muslimin mereka ini satu jamaah dengan para sahabat Nabi SAW, dalam artian mereka mencocoki cara beragamanya para sahabat. Mereka berakidah seperti akidahnya para sahabat. Mereka beribadah seperti ibadahnya para as-sahabat dan yang lainnya. Ini disebut al-jamaah. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah siapapun yang mencocoki kebenaran. Siapapun yang berada di atas jalan kebenaran, dialah yang disebut jamaah, meskipun cuma seorang diri jamaah. Meskipun dia cuma seorang diri di tengah-tengah manusia yang tidak mencocoki kebenaran, tidak beragama dengan agamanya Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Ada seorang diri yang dia berpegang dengan sunnah Nabi, berpegang dengan jalannya para sahabat, maka dia ini yang disebut al-jamaah. Maka kalau bisa kita katakan jamaah artinya yang pertama ini adalah jama'atuddin, jamaah dari sisi beragama. Atau lebih jelasnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah meriwayatkan sebuah peristiwa yang luar biasa. Banyak ibrah yang bisa diambil dari peristiwa ini. Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah SAW khattan biyadih. Kata Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika Nabi pernah menggambar satu garis yang lurus.
Berapa jumlahnya jemaah? 1. Di saat digambar satu garis yang lurus. Lurus. Kemudian Nabi mengatakan, hadza siratullahi mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi menggambar garis-garis yang banyak ke arah kiri dan ke arah kanan, banyak sekali garisnya. Seraya Nabi mengatakan, hadhihi subul laisa ala kulli sabilin minha illa syaitanu yad'u ilaihi. Tidaklah di jalan-jalan yang banyak ini, melainkan pasti ada setan yang mengajak manusia untuk lewat jalan tersebut. Kemudian Nabi membaca firman Allah dalam surah Al-An'am, yaitu Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Berapa itu? 1. Dan jangan kalian mengikuti subul, yaitu jalan-jalan yang banyak tadi. Jalannya siapa itu? Syaitan. Karena kalian kalau mengikuti jalan yang banyak, kalian akan berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abul Aliyah, seorang tabi'in, seorang ulama dari kalangan tabi'in, Abul Aliyah ketika menafsirkan as-subul, apa itu jalan-jalan yang banyak tadi? Beliau mengatakan al-bid'ah wa syubuhat. As-subul artinya adalah bid'ah-bid'ah dalam agama dan syubuhat-syubuhat di dalam agama. Maka hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, jalan yang lurus tadi yang digambar oleh Nabi SAW, jalan inilah yang ditempuh oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar, oleh Umar. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, Umar lewat jalan situ. Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang lain, para tabi'in, Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, semua lewat jalan situ. Jalan yang mana tadi? Yang satu apa yang banyak? Yang satu ini tadi. Nah, ketika kita beragama seperti beragamanya mereka, berarti kita satu jalan gak sama mereka? Kita satu jalan bersama mereka. Ini yang disebut berjamaah bersama mereka. Adapun mereka yang belok ke kiri, belok ke kanan, ikut jalan-jalan syaitan. Apa sih jalan-jalan syaitan ini? Tadi kata Abul Aliyah, apa itu? Al-bid'ah wa syubuhat, yaitu metode-metode yang baru, cara beragama yang baru, akidah yang baru, yang Nabi nggak pernah berakidah dengan akidah seperti itu, yang Nabi tidak pernah beragama dengan agama seperti itu. Bisa dikatakan jalan-jalan tersebut adalah firqah-firqah yang menyimpang di dalam Islam, pemikiran-pemikiran yang menyimpang di dalam Islam. Mau Syiah Rafidhah, ataupun Khawarij, ataupun Mu'tazilah, ataupun Sufi, ataupun Jamaat Tabligh, atau Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan yang lainnya, mereka ini adalah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Baik, sekarang saya gambarkan jamaah masjid ini. Itu semuanya sama-sama jalan di jalan yang lurus tadi. Artinya beragama dengan agamanya Nabi dan para sahabat. Kemudian ada satu orang di antara Anda yang belok ke kiri, mengikuti pemikirannya Jahmiyah, mengikuti pemikirannya Mu'tazilah, yaitu tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana adanya. Berarti dia berpisah nggak dari jalan yang lurus ini? Berpisah dari jalan yang lurus. Itu sebenarnya perpecahan jamaah. Kemudian ada orang yang kedua, dia belok ke kanan, mengikuti jalannya Ikhwanul Muslimin. Apa itu jalannya Ikhwanul Muslimin? Yaitu mereka yang senantiasa ingin memberontak kepada penguasa, mereka yang senantiasa menghasut rakyat untuk membenci kepada penguasa, mencaci maki penguasa di depan umum dengan dalih amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dia mengikuti jalan tersebut, jalannya Khawarij atau Ikhwanul Muslimun. Maka dia berpisah nggak dari jalan yang lurus ini? Berpisah dari jalan yang lurus ini. Itulah yang disebut perpecahan di dalam Islam. Namun ketika dia komitmen di atas jalan yang lurus,
Di tengah manusia yang sudah belok ke kiri dan belok ke kanan, maka dia sedang berjamaah enggak? Dia sedang dikatakan berjamaah. Ya, satu masjid ini, naudzubillah sampai belok kiri, belok kanan, tinggal satu orang tok yang masih tetap berkomitmen di atas jalan yang lurus ini. Maka yang tadi berpecah ke kiri dan ke kanan, ada yang sufi, ada yang jadi khawarij, ada yang jadi mu'tazilah. Mereka ini semuanya bikin wadah organisasi, jemaah. Paham? Yang tadi berpisah ke kanan dan ke kiri, mereka bersatu padu untuk bikin suatu organisasi atau bikin suatu gerakan tertentu. Mereka bersatu menghilangkan sekat-sekat perbedaan. Sedangkan ada satu orang yang masih bertahan di atas jalan yang lurus ini. Maka yang persatuan yang mana? Yang disebut persatuan yang mana? Ini yang banyak orang-orang yang banyak ini. Mereka bersatu di atas suatu organisasi. Namun pemikiran-pemikiran mereka menyimpang dari jalan yang lurus ini. Maka yang disebut berjamaah yang mana? Yang satu ini. Hati-hati, jangan tertipu dengan slogan-slogan sebagian kaum muslimin. Mari kita bersatu, mari kita bersatu. Apa maksudnya mereka bersatu? Sudah, nggak usah kita membicarakan perbedaan di antara kita. Nggak usah kita bicarakan ini syirik, ini bid'ah, ini akidah yang menyimpang. Jangan. Itu bisa memecah belah umat katanya. Padahal mereka ketika berakidah dengan akidah yang menyimpang sudah berpecah belah enggak? Sudah. Ketika kita menjelaskan akidah yang benar dan memperingatkan dari akidah yang sahihah, sejatinya kita ingin menarik dia lagi ke jalan yang lurus. Kita mengajak mereka untuk bersatu kembali di jalan yang utama ini. Ini makna yang pertama dari jamaah, yaitu jamaah dari sisi agama, jama'atuddin, yaitu mereka yang bersatu di atas akidah yang sahihah, akidahnya Nabi dan para sahabatnya. Kemudian jamaah yang kedua di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maknanya adalah jama'atul badan, yaitu sekelompok kaum muslimin di bawah kepemimpinan, dipimpin oleh seorang pemimpin yang muslim. Mereka mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberontak kepada pemimpin. Ini yang disebut jamaah. Baik, sekarang saya tes antum. Hadis ini masuk kategori jamaah yang mana? Jamaah yang pertama atau jamaah yang kedua? Nabi SAW bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata alaihi famitatun jahiliyah. Kata Nabi, barang siapa yang melihat sesuatu dari pemimpinnya yang tidak dia sukai, dia melihat pemimpinnya melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, maka kata Nabi, hendaklah dia bersabar. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari pemimpinnya, memisahkan diri dari jamaah, tuh perhatikan, Nabi mengatakan man faraqal jamaah, memisahkan diri dari jamaah, kemudian dia mati, maka matinya ini mati bangkai jahiliyah. Baik, ini jamaah yang mana? Satu atau dua? Jamaah yang satu. Satu atau dua jemaah? Ada yang satu atau yang dua? Khilaf. Dua-duanya. Konteksnya itu apa tadi? Konteksnya hadisnya berbicara tentang apa? Pemimpin kaum muslimin. Berarti maksudnya yang memisahkan diri dari jamaah, artinya dia memisahkan diri dari pemimpin yang sah. Dia tidak lagi menganggap pemimpin yang ada sebagai pemimpinnya. Dia bikin pemimpin sendiri, bikin firqah sendiri, tidak mendengar dan taat kepada penguasa. Baik, para jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari semua dalil-dalil yang tadi kita sebutkan menunjukkan bahwa Allah hanya menghendaki hanya satu firqah saja yang hak, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu firqah saja yang disebut dengan firqah najiyah, firqah yang selamat. Kenapa disebut firqah yang selamat? Dua alasannya.
Yang pertama, mereka ini selamat dari bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat dalam agama mereka. Ya, mereka selamat dari penyimpangan-penyimpangan di dalam agama mereka. Dan yang kedua, disebut firqah najiyah, golongan yang selamat karena mereka diselamatkan oleh Allah dari apa di akhirat? Diselamatkan dari apa oleh Allah? Dari neraka. Ya, di dunia mereka selamat dari penyimpangan, dan di neraka mereka selamat dari api neraka, wal iyadzubillah. Maka dengan demikian salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa semua umat Islam itu sama, tidak ada bedanya dan tidak boleh dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Tidak, kita katakan. Dalil-dalil tegas mengatakan bahwa hanya satu yang diridhoi oleh Allah. Dan kita ingin nggak menjadi yang satu ini? Nah, kita ingin menjadi yang satu ini, meskipun kita tidak boleh mensucikan diri kita dalam artian kita memastikan bahwa kitalah yang dimaksud satu golongan ini. Tidak ada jaminan. Bisa saja seorang selama hidupnya dia berada di jalan yang lurus ini, ya, dia berada di barisannya firqatun najiyah, bisa nggak hidayah dicabut darinya? Bisa. Kemudian dia menyimpang, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan bisa saja seorang yang selama hidupnya di atas kesesatan, di atas penyimpangan, namun sebelum meninggalnya dia diberi hidayah oleh Allah untuk berada di atas al-firqatun najiyah, dan dia mati di atas al tersebut. Bisa? Bisa. Ya, maka kalau kita memang serius ingin menjadi al-firqatun najiyah, hendaklah kita mempelajari apa karakteristik, apa ciri khas dari al-firqatun najiyah ini. Karena kalau cuma penamaan-penamaan saja, ya semua orang bisa. Semua orang bisa mengaku-ngaku kita ini al-firqatun najiyah, kita ini al-firqatun najiyah. Tapi dilihat apa karakteristik dari firqatun najiyah untuk Anda bisa membedakan dengan yang lain. Tapi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, al-firqatun najiyah, ciri khas mereka adalah senantiasa mengajak manusia kepada tauhid, senantiasa menyeru kaum muslimin, menyeru umat manusia untuk beribadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan dapati al-firqatun najiyah menyeru kepada fanatisme golongan, menyeru kepada organisasi, menyeru kepada partai, atau menyeru kepada pengkultusan seseorang. Anda tidak akan mendapati hal itu dari al-firqatun najiyah. Maka kalau ada orang yang dia mengaku al-firqatun najiyah, tapi ternyata dakwahnya mengajak kepada fanatisme dirinya, kepada fanatisme golongannya, fanatisme kelompoknya, pastikan dia bukan firqatun najiyah. Karena ciri al-firqatun najiyah mengajak kepada apa? Tauhid, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana para nabi dan rasul. Al-firqatun najiyah ini mengikuti jalannya dakwahnya para nabi dan rasul, karena mereka yakin sebaik-baik dai, sebaik-baik ustadz adalah para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul, mereka semuanya tujuan utama dakwah mereka menitik beratkan kepada at-tauhid. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, di mana rasul ini dakwahnya kepada umatnya, an i'budullah, wahai umatku, sembahlah Allah dan jauhkanlah diri kalian dari at-taghut. Dan setiap nabi yang datang kepada umatnya, sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-A'raf, kemudian dalam surah Hud, kemudian juga dalam surah Asy-Syu'ara, Allah sebutkan beberapa dakwahnya nabi. Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Syuaib. Allah sebutkan nabi-nabi ini, dakwah mereka sama. Mereka mengatakan, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak akan mendapati sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dakwahnya para nabi dan rasul.
Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita mengatakan atau sebagian orang mengatakan, sudahlah, kita ini nggak perlu lagi dakwah kepada tauhid. Kita ini sudah menjadi orang-orang yang bertauhid. Kalau mau dakwah tauhid itu sana loh, di Bali masih musyrik, atau di tempat-tempat negeri-negeri yang belum kenal sama Islam, masuk ke pedalaman. Kalau mau tauhid di sana. Tapi kalau di kota-kota seperti ini semuanya sudah bertauhid. Ya, semuanya sudah bertauhid. Nggak perlu lagi dakwah kepada tauhid. Ya, yang perlu di sini adalah dakwah untuk menggerakkan massa, dakwah yang bisa memobilisasi massa, yang bisa untuk menggerakkan massa, meraih kekuasaan, meraih kepemimpinan dan lain sebagainya. Dakwah tauhid sudah nggak usum katanya di sini. Maka katakanlah benar, kita ini adalah orang-orang yang sudah bertauhid jamaah. Katakan sudah benar, ya wis. Kita ini orang-orang yang sudah bertauhid. Pertanyaannya, apakah tauhid kita lebih baik daripada tauhidnya para sahabat? Saya tanya kepada antum sudah bertauhid? Apakah tauhid antum lebih baik daripada tauhidnya sahabat? Para sahabat, meskipun tauhid mereka sudah tidak diragukan lagi, Nabi SAW tidak ada henti-hentinya menggembleng mereka dengan tauhid jamaah. Bahkan di saat Nabi sakit, di akhir-akhir hidupnya Nabi SAW, Nabi masih tetap menggembleng sahabat dengan tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, inna man kana qablakum ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid-masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhakum an dzalik. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Ini ketika Nabi sakit jamaah, di akhir-akhir hidupnya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, 5 hari sebelum beliau wafat, beliau mengucapkan hal ini. Menunjukkan bahwa Nabi SAW tetap fokus dengan tauhidnya, meskipun para sahabat sudah bertauhid dengan baik. Kemudian juga, kalaupun kita sudah bertauhid, apakah tauhid kita lebih baik daripada tauhidnya Rasul SAW? Siapa yang bilang tauhid saya lebih baik daripada tauhidnya Rasul? Ada yang berani bilang kayak gitu? Rasul saja Allah peringatkan untuk bertauhid jamaah. Bayangkan Nabi SAW diperingatkan untuk bertauhid kepada Allah dan diperingatkan untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Wahai Muhammad, ketahuilah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga diperingatkan oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, apabila kau berbuat syirik, maka hilanglah semua amalanmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Tuh, Nabi SAW, manusia yang paling mulia, tetap diperingatkan oleh Allah untuk bertauhid dan diperingatkan dari bahaya syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita lihat realita kaum muslimin yang ada sekarang, syirik masih ada nggak sih di sini? Tinggal sedikit atau masih banyak merajalela di tengah-tengah kaum muslimin? Kesyirikan masih banyak merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Maka aneh, kalau ada Anda dapati seorang dai, seorang ustadz, seorang penceramah, seorang khatib, dia berdakwah, berpidato, jadwalnya padat, Masya Allah. Belum lagi di YouTube dia juga punya jadwal kajian yang banyak, namun tidak sedikit pun menyinggung tentang masalah tauhid, tidak berbicara sedikit pun tentang masalah tauhid, dan tidak menyinggung atau memperingatkan umat sedikit pun dari bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini bukan jalannya firqatun najiyah. Ya, kalau Anda dapati seperti itu bukan jalannya firqatun najiyah. Kalaupun ada, oh enggak Ustaz, ini dia bahas tauhid kok. Itu pun cuman sesekali. Itu pun cuman jarang-jarang. Tidak dia jadikan tauhid ini sebagai asas dalam dakwahnya. Maka ini bukan ciri firqatun najiyah jamaah. Maka Anda harus bisa membedakan mana dai-dai yang memang bisa dijadikan sebagai orang yang diambil ilmunya. Salah satunya adalah muatan dakwahnya ini apa? Apa titik berat dakwahnya ini? Kalau titik berat dakwahnya ini selain daripada tauhid, sudah pastikan dia ini tidak berada di atas jalan al-firqatun najiyah. Sebagus apapun pendidikannya, seindah apapun retorikanya, sepadat apapun jadwalnya, enggak. Tidak melihat dari sisi itu. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, al-firqatun najiyah memandang bahwa namanya al-khata', kekeliruan, itu tidak satu tingkatan. Namanya kekeliruan di dalam syariat kita itu tidak satu level. Apabila kita dapati ada seseorang yang salah dalam beragama, ya, apabila kita dapati ada seseorang yang salah dalam beragama, maka al-firqatun najiyah melihat, menimbang kesalahan tersebut. Apakah kesalahan itu merupakan kesalahan-kesalahan yang memang boleh untuk ditolerir di dalam agama? Dan apakah kesalahan tersebut adalah kesalahan-kesalahan yang memang tidak ditolerir di dalam agama? Karena kita tahu namanya khilaf, perbedaan, kita berbeda dengan saudara kita, berbeda pendapat dengan saudara kita, itu ada dua model. Khilaf itu ada dua model. Yang pertama al-khilaf, yang pertama adalah permasalahan-permasalahan yang memang boleh khilaf di dalamnya. Khilaf yang dibolehkan di dalamnya. Dan ada yang khilaf yang tidak diperbolehkan di dalamnya. Para ulama khilaf tentang masalah seperti misalnya tidur yang membatalkan wudhu. Ya, tidur yang membatalkan wudhu itu ukurannya seberapa? Apakah orang ketika apa namanya itu? Turu sak nyuan itu loh. Seliutan, ya. Bahasa apa itu seliutan coba? Bahasa Indonesianya apa? Ya, apakah itu membatalkan wudhu? Membatalkan wudhu nggak jamaah? Khilaf di antara para ulama, ada yang bilang enggak, ada yang membatalkan wudhu. Para ulama khilaf tentang hukum memakan daging unta. Apakah membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu? Ya, para ulama khilaf tentang penentuan puasa Arafah. Apakah ditentukan dengan ru'yatul hilal atau ditentukan dengan mengikuti jamaah haji yang ada di Arafah? Ini permasalahan-permasalahan khilaf seperti ini, termasuk khilaf yang dibolehkan di dalam syariat. Khilaf yang dibolehkan di dalam syariat maknanya adalah kalau ada saudara kita yang berselisih dengan kita dalam masalah-masalah seperti ini, sikap kita harus lembek, harus legowo menerima perbedaan, harus kita saling menghargai perbedaan pendapat tersebut. Dari sinilah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, qauli shawab yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata' yahtamilus shawab. Imam Syafi'i mengatakan pendapatku benar namun bisa jadi salah, dan pendapat selainku salah tapi bisa jadi benar. Ini masalah apa? Masalah khilaf yang memang dibolehkan. Imam Syafi'i legowo, pendapat saya benar. Loh, kita ini tetap harus nyari yang benar loh jamaah. Ya, kita harus tetap berusaha untuk mencari titik kebenaran. Namun kalaupun ada yang berbeda dengan kita dalam masalah-masalah seperti ini, kita tidak menyesatkannya, tidak mengerasi apa ya? Ya, sikap kita harus lembek, lunak. Bisa saja dia yang benar memang, iya. Tapi sementara ini yang saya yakini yang ini yang benar. Tapi bisa juga dia benar, gitu. Paham ya? Nah, ini khilaf yang pertama.
Khilaf yang kedua adalah khilaf yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Kenapa? Karena kata para ulama, al-haqqu fihi wahid. Dalam kategori ini kebenarannya cuma satu, jamaah. Kebenarannya cuma satu. Beda sama yang pertama tadi, yang sebelumnya. Kebenarannya mungkin bisa bervariasi. Kebenaran mungkin bisa 2, bisa 3. Ya, contoh misalnya, antum ketika sholat ada yang jarinya diem, ada yang jarinya digerakkan. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Tuh, kebenaran bisa 2. Ya, kebenaran bisa 2 dalam masalah ini. Cuman ingat ya, nggak mesti yang berselisih dalam masalah seperti ini harus dihormati, enggak. Itu kalau yang perselisihannya memang diakui. Tapi kalau perselisihannya nggak diakui, perselisihan yang tidak diakui, maka tetap disalahkan, jamaah. Contoh misalnya tadi tasyahud, ada yang diem, ada yang gerak. Terus ada yang gini-gini. Jangan bilang, oh nggak apa-apa, ini khilaf. Ya, yang khilaf yang dibolehkan, enggak, ini salah gini. Ya, tetap harus dilihat, jangan terus sembarangan. Masalah yang kedua, khilaf yang tidak dibolehkan, yaitu kebanyakan permasalahan akidah. Kata para ulama, seluruh permasalahan akidah kecuali hanya sedikit. Seluruh permasalahan akidah itu masalah yang tidak boleh ada perselisihan di dalamnya. Anda mengatakan Al-Quran kalamullah. Teman Anda mengatakan Al-Quran makhluk. Bagaimana sikap kita? Legowo? Ikut ucapannya Imam Syafi'i tadi? Pendapat saya benar, tapi bisa jadi salah. Pendapat dia salah, tapi bisa jadi benar, gitu? Enggak. Pendapat saya benar 100%, pendapat inti salah. Harus tegas dalam masalah ini. Jangan seperti masalah pertama, enggak. Harus tegas dalam masalah ini. Pendapat yang paling benar pendapat saya. Pendapatmu salah, menyimpang, sesat. Kalau kau teruskan, kau bisa menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa menjadi Ahlul Bid'ah. Anda meyakini Allah di atas. Kawan Anda meyakini Allah di mana-mana. Bagaimana sikap Anda? Oh, enggak apa-apa, perbedaan, khilaf. Harus saling gitu? Enggak. Pendapat saya benar, Allah di atas. Yang menyelisihi mengatakan Allah di mana-mana atau Allah ada tanpa tempat dan ucapan yang lain, itu adalah pendapat yang salah, pendapat yang batil dan harus dihindari. Ya, maka kalau yang kedua ini harus tegas. Yang salah harus dikatakan salah. Nah, dari sini Imam Syafi'i ketika dalam masalah yang kedua ini berbeda sikapnya dengan yang pertama. Imam Syafi'i misalnya ketika terjadi khilaf tentang masalah hukum belajar ilmu kalam. Ada sebagian orang yang mempelajari ilmu kalam. Apa ilmu kalam? Ilmu-ilmu filsafat. Imam Syafi'i dan para ulama yang lain sepakat bahwa ilmu kalam haram hukumnya. Haram untuk dipelajari. Ya, itu sepakat sudah. Maka ketika ada yang menyelisihinya, Imam Syafi'i tegas dalam masalah ini. Berbeda dengan yang masalah sebelumnya. Imam Syafi'i mengatakan hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al wa yutafu bihim bainal asyair wal qabail wa yuqalu hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Kata Imam Syafi'i, hukumanku bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma, dipukul dengan kelompen. Tahu kelompen? Bakiat. Ya, dipukul dengan kelompen. Kemudian diarak keliling kabilah-kabilah. Kemudian dikatakan inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan belajar ilmu kalam. Tapi ini hanya berlaku bagi siapa yang menjalankan penguasa. Jangan terus tonggoy sampean nanti belajar ilmu kalam langsung diambil, diseret, diarak keliling, bukan. Semua nas-nas yang berkaitan dengan hudud, hukuman-hukuman itu hanya berlaku bagi penguasa, bukan buat rakyat. Maka sikap Imam Syafi'i perhatikan, tidak menerima perbedaan dalam masalah hal ini.
Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, al-firqatun najiyah menimbang hal ini. Ya, menimbang seorang ketika salah itu, dia itu salahnya dalam masalah apa? Jangan sampai kita ini salah mengambil sikap. Ada orang yang salahnya, kekeliruannya dalam masalah-masalah yang masih boleh khilaf, kita kerasi dia. Dan ada orang-orang yang dia kelirunya dalam masalah yang gak boleh khilaf, justru kita toleransi, justru kita berlapang dada. Kebalik, kayak kejadian beberapa waktu lalu, ya mungkin sampai sekarang ya. Khilaf antara soft rapat sama soft renggang. Paham ya kan? Khilaf antara soft rapat sama soft renggang. Atau khilaf tentang sholat pakai masker atau nggak pakai masker, dan yang semisal dengannya. Baik. Terjadi khilaf, terjadi. Ini masuk khilaf kategori pertama atau kedua? Kategori pertama. Terbuka pintu ijtihad di situ. Bisa ditolerir meskipun kita ini mengambil pendapat yang paling benar, entah yang madhab rapat atau madhab renggang. Iya. Tapi kalau ada saudara kita yang madhabnya berbeda dengan kita, ya dia mungkin rapat, atau kalau kita renggang, ya dia rapat atau kita yang renggang dan seterusnya, maka sikap kita gimana? Keras atau lunak? Lunak. Sikap kita lunak. Sebagaimana para ulama-ulama mazhab zaman dahulu, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Imam Ahmad menganggap kunut subuh bid'ah, tapi beliau masih sholat di belakang Imam Syafi'i yang kunut subuh. Kemudian juga yang tadi beranggapan bahwa tidur, makan daging unta membatalkan wudhu. Anda berpendapat seperti itu. Katakanlah di masjid ini pendapatnya makan daging unta membatalkan wudhu. Kemudian katakanlah habis maghrib kita diundang sama jamaah makan daging unta. Saya juga hadir di situ, misalnya nih. Kemudian setelah selesai makan, datang waktu isya. Saya cuma tinggal minum, kemudian langsung sholat di masjid. Saya yang jadi imam. Anda yang berpendapat makan daging unta membatalkan wudhu, mau nggak sholat di belakang saya? Nggak mau. Ya itu haknya sih, nggak apa-apa sih, terserah. Cuman kalaupun Anda tetap sholat di belakang, maka itu itu kekeliruan yang bisa ditoleransi jamaah. Ya, ini permasalahan fikih seperti ini harus berlapang dada. Tapi sebagian orang masalah soft rapat sama renggang kencang luar biasa, kemarin kita lihat. Bahkan sampai saling hajar, sampai saling boikot, bahkan sampai saling mengkafirkan. Tapi ternyata dalam masalah-masalah yang nggak boleh khilaf, lembek dia. Ada orang yang gemar mencaci penguasa, gemar mengumbar aib penguasa, menghasut rakyat untuk membenci kepada penguasa dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ditanya, itu kok nggak ente ingkari? Oh nggak apa-apa, itu kan khilaf. Khilaf. Namanya menasihati penguasa itu ada yang terang-terangan, ada yang empat mata. Itu khilaf katanya. Kalau soft rapat sama renggang, oh nggak boleh khilaf kata dia. Ini kebalik ini. Ente kerasnya sama hal-hal yang memang boleh khilaf, namun ente lunak kepada perkara-perkara yang tidak boleh khilaf. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, al-firqatun najiyah memandang tidak boleh kita menimbang sesuatu dengan timbangan-timbangan yang gak jelas. Karena kebenaran itu ada timbangannya, ada mizannya. Apa mizannya? Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Salaf, itu timbangannya. Maka jangan pakai timbangan perasaan, pakai timbangan hawa nafsu, atau timbangan-timbangan yang tidak syar'i. Buang itu semuanya. Harus ditimbang dengan timbangan yang syar'i. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang menimbang sesuatu atau menimbang seorang dai, menimbang seorang ustadz dengan followersnya yang banyak. Al-firqatun najiyah tidak. Seorang dai penceramah, seorang ustadz yang menyampaikan ilmu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman As-Salaf, bukan ditimbang dengan jumlah followers yang banyak.
orang-orang awam yang mereka beragama dengan agama hawa nafsu, dalam artian mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya, mereka menimbang kebenaran dengan followers yang banyak. Oh, Ustadz Fulan ini, Masya Allah, kalau kajian penuh sesak masjidnya, parkiran penuh, takmirnya seneng, celengan ibek. Iya. Kemudian YouTube-nya subscribernya jutaan, Instagram-nya followersnya triliunan katakanlah. Terus kita tanya kenapa emang? Berarti dia alal haq, di atas kebenaran. Ini timbangan yang benar atau salah jamaah? Salah. Kebenaran tidak diukur dari jumlah pengikut yang banyak, tapi kebenaran kembali lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Salaf. Ternyata kalau diteliti, sang ustadz ini dia memiliki followers, pengikut yang banyak karena memang metode dakwahnya adalah metode dakwah yang merangkul katanya. Tidak mau menegaskan tauhid yang sebenarnya, tidak mau mengingkari kesyirikan, tidak mau mengingkari kebid'ahan. Dia pilih play safe. Tahu play safe? Cari aman dia. Ya, dia milihnya cari aman. Bahkan hal-hal yang membuat jamaahnya sakit hati dihindari sama dia. Meskipun memang jamaahnya memang perlu, tapi kalau bikin jamaahnya tersinggung ditinggalkan sama dia. Ya, antum bayangkan ya, kajian ini misalnya, yang hadir di sini ini orang-orang pegiat riba semua. Ya, orang-orang pegiat riba semua. Misalnya yang satu ada yang jadi rentenir, ada yang jadi debt collector, macam-macam profesinya ini, Masya Allah. Kemudian saya kajian sama antum, bahas kitab fikih, mulai kitabus sholat, kitabut toharoh, kitabus sholat, kan gitu, kitabus siam, ada nanti kitab al-buyu, kitab jual beli, ya kan, kitab jual beli. Di dalam itu disebutkan tentang jual beli yang halal, dan juga disebutkan jual beli yang haram, yaitu tentang riba. Saya kalau belani followers, pembahasan ini saya lewati atau saya sampaikan? Lewati. Dilewati ini. Kenapa? Kalau saya sampaikan, apa yang terjadi? Kehilangan followers nanti. Jamaahnya tersinggung, sakit hati. Wah, ustadz ini gak seana ini. Gitu biasanya. Ustadz ini nyinggung ana ini gak enak. Akhirnya gak ngaji maneh. Karena ustadz yang lihat kok tambah berkurang ini ya. Oh, karena memang jamaahnya tersinggung. Terus gimana? Ya sudah, saya biarkan apa yang memang seneng, apa yang buat jamaah seneng, saya sampaikan. Yang penting mereka tetap ngaji. Tuh, niatnya gitu, tujuannya gitu. Yang penting mereka tetap ke masjid. Saya sampaikan apa yang membuat mereka seneng. Ya. Justru kalau disampaikan sama dia, ditinggal sama jamaahnya. Karena ya banyak di antara kaum muslimin senengnya sama ustadz-ustadz yang membolehkan banyak hal. Kan gitu. Cocoknya memang sama orang-orang yang menghalalkan segala apapun. Ustadz, apa hukumnya rokok? Boleh. Boleh, karena rokok membantu negara pemasukan negara. Karena banyak karyawan-karyawan yang bergantung dengan rokok dan yang lainnya. Ustadz, apa hukumnya khamar? Boleh, asal tidak memabukkan. Ustadz, apa hukumnya dengerin musik? Boleh, ya, asal tidak melalaikan dari sholat. Oh, yang kayak gini banyak nggak followersnya? Seneng. Makanya jamaah tadi yang bahas riba tadi, ketika saya sampaikan tentang riba, maka sudah nggak diundang lagi ustadznya. Ustadz ini gak enak sitik-sitik haram. Ustadz liane wae. Ganti sama ustadz lain. Ternyata ustadz ini sesuai dengan selera mereka, menghalalkan riba, menghalalkan khamr, menghalalkan rokok, menghalalkan musik dan yang lainnya. Jamaahnya gimana? Wah, iki ustadz sing ditenten ini. Kaget wingi ambek ustadz ini. Timbangnya wingi sing jenggoten niku, wah wis gak cocok dengan dewe. Nah, Al-Firqatun Najiyah gak memandang dari situ jamaah. Ya, justru ciri dari Al-Firqatun Najiyah adalah al-ghuraba. Mereka ini adalah minoritas. Itu ciri Al-Firqatun Najiyah, ciri jalan golongan yang selamat.
Sebagaimana Nabi mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing, minoritas, dan akan kembali lagi dalam keadaan minoritas, maka berbahagialah orang-orang yang terasing itu. Dulu Nabi ketika awal-awal berdakwah, banyak atau sedikit? Sedikit. Kemudian lambat laun berkembang sampai akhirnya menguasai Madinah, sampai akhirnya menguasai Mekah. Setelah zamannya Nabi, para sahabat melakukan ekspansi, ya, melakukan penaklukan sehingga Islam menjadi mayoritas. Ini Islam yang apa? Islam yang sesuai, yang murni dengan Islamnya Nabi SAW. Namun ketika muncul penyimpangan-penyimpangan, mulai muncul Khawarij di zaman Utsman, mulai muncul Syiah Rafidhah, mulai muncul Qadariyah, mulai muncul Jahmiyah, muncul Mu'tazilah, muncul Murji'ah, dan yang lain. Orang-orang yang berpegang dengan Islam yang murni ini semakin sedikit nggak? Semakin sedikit. Dan itu yang terjadi di akhir zaman. Dan kita ini pengen jadi yang sedikit ini, jamaah. Bahkan Al-Laits ibn Sa'ad, seorang ulama tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, Inna kathrata atba'ir rajul isyaratun ala adami sihhati da'watihi li'anna ahla sunnah ghurbah wahum qillah. Kata beliau, sesungguhnya pengikut followersnya seorang ustadz, banyaknya followersnya seorang dai, itu justru mengisyaratkan ada ketidakberesan dalam dakwahnya. Paham jemaah? Seorang ustadz, seorang dai yang punya followers yang banyak, itu tanda, meskipun nggak bisa dipastikan, itu tanda kalau dia ini nggak sehat dakwahnya. Dalam artian dia menyembunyikan yang hak, nggak mau menyuarakan yang hak, tidak mau mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Namun tadi caranya cari aman, play safe. Cari aman, play safe. Maka kata beliau, ini ciri ada ketidakberesan, tapi nggak bisa dipastikan juga. Bisa jadi memang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya. Allah berikan taufik kepada pengikut karena keikhlasannya dia, maka banyak orang-orang yang sadar kekeliruan dapat hidayah melalui tangannya dia. Mungkin. Tapi Ahlus Sunnah, Al-Firqatun Najiyah jamaah, tidak memandang banyaknya pengikut atau sedikitnya pengikut tolak ukur kebenaran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara ini sampai jam berapa ini? Kok di antara terus ini? Belum. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Firqatun Najiyah adalah orang-orang yang mengatakan hak itu hak, yang batil itu batil, siapapun orangnya. Apabila ada saudaranya yang keliru, yang salah, Al-Firqatun Najiyah itu akan memperingatkan saudaranya dari kesalahan, tidak diam dari suatu kesalahan. Namun Al-Firqatun Najiyah memiliki manhaj, memiliki metode bagaimana caranya meluruskan kesalahan saudara kita. Terutama kalau saudara kita ini adalah seorang tokoh yang berpengaruh, seorang ustadz atau seorang dai. Al-Firqatun Najiyah memiliki caranya. Ini buyar? Belum. Suwe. Iya suwe. Sudah. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang ketika kita mengingkari kesyirikan, ketika kita mengingkari kebid'ahan, Al-Firqatun Najiyah mengingkari kesyirikan, mengingkari kebid'ahan, bahkan dengan langsung menyebut siapa orang yang melakukan kesyirikan ini, siapa orang-orang yang menyebarkan kesyirikan ini, dengan menyebut namanya atau dengan inisial dan yang lainnya. Sebagian orang yang beragama dengan perasaan mengatakan
Ya Allah, kok ghibah ya? Kok katanya al-firqatun najiyah, tapi kok sukanya ghibah? Apa yang dimaksud ghibah di sini? Mengingkari kemungkaran seseorang yang dia sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Misalnya nih, ada saudara Anda, dia ini menyebarkan penyimpangan di dalam agama kepada kaum muslimin. Mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk misalnya. Dia sebarkan itu. Maka Anda sebagai seorang ahlu sunnah, Anda yang memang ingin menjadi bagian dari al-firqatun najiyah, maka Anda luruskan kesalahan tersebut. Anda katakan kepada orang-orang bahwa apa yang dia sampaikan itu keliru, itu salah. Yang benar adalah Al-Quran itu kalamullah. Nah, ketika kita membantah hal itu, sebagian orang mengatakan, Ustadz, jangan gibahin orang. Ya kan? Ustadz, jangan gibahin orang. Kalau memang dia salah, nasihati dong 4 mata. Masa nasihatnya di depan umum? Tuh. Paham gak maksudnya jamaah? Iya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang gak bisa membedakan antara ghibah dengan nasihat. Sebagian orang gak bisa membedakan. Ketika ada seorang dai yang memperingatkan dari kesesatan, dituduh ghibah. Maka kalaupun itu ghibah, maka itu ghibah yang dibenarkan di dalam syariat kita. Karena namanya ghibah, yaitu menyebutkan aib kesalahan saudara kita. Ada yang diharamkan dan ada yang dibolehkan. Secara asal ghibah diharamkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat, "Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Anaknya tolong dikondisikan ibu-ibu. Oh, bapak-bapak. Tak kira ibu-ibu sana. Baik, Allah mengatakan jangan kalian saling menghibah. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Ya, secara asal ghibah diharamkan, tapi ada kondisi-kondisi tertentu seorang muslim harus ghibah, jemaah. Ya, disebutkan oleh seorang penyair 6 perkara yang seorang muslim dibolehkan ghibah. Ada yang bisa nyebutin? Apa 6 perkara dibolehkannya ghibah? Dan seorang penyair mengumpulkannya dalam sebuah bait syair, al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittah. Menyebutkan aib, menyebutkan cacat seseorang itu bukan termasuk celaan, bukan termasuk mencela, ngenyek dalam artian ghibah, itu dalam 6 perkara. Yang pertama, mutadzallimin, orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi. Nanti kita perinci, ini kita sebutkan 6-6-nya dulu. Yang kedua, mustaftin, orang yang minta fatwa. Yang ketiga adalah mu'arrif, orang yang memperkenalkan seseorang. Orang yang memperkenalkan orang lain. Kemudian yang keempat, muhadzir, orang yang mentahdzir, memperingatkan. Yang kelima, mujahir, orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Ya, orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Dan yang keenam adalah orang yang minta tolong kepada orang lain untuk menghilangkan kemungkaran yang terjadi di daerahnya atau yang terjadi ketika itu. Mutadzallim, orang yang terdolimi. Anda diiming-iming investasi sama orang. Ada teman Anda bilang, mau investasi enggak? Nanti kalau ini jalan, Anda tak kasih keuntungan. Tiap bulan sekian persen keuntungannya. Tertarik? Oh ya, berapa investasinya? Kakek-kakek, 100 juta saja. Ya, nanti tiap bulan dapat 1 M. Langsung ternyata habis itu hilang. Mana fulan ini? Katanya tiap bulan dapat 1 M. Telepon gak iso. Diparani omai gak ono. Investasi apa? Investasi bodong.
Baik, Anda didolimi nggak sama orang ini? Terdolimi, lapor ke polisi di SPKT itu, ketik sama polisinya. Ya, kenapa Pak? Ini saya dibohongi investasi ini. Oh ya, siapa pelakunya? Terus Anda bilang, aduh Pak polisi maaf, saya nggak mau ghibah, gitu. Mohon maaf Pak polisi, saya nggak mau ghibah, gitu. Sebutkan namanya, nggak apa-apa. Namanya Fulan bin Fulan. Cacatnya, kesalahannya dia itu bawa kabur uang saya 100 juta. Nipu saya dia. Itu cacatnya dia sebutkan, gak ada masalah. Bukan ghibah itu. Kalaupun ghibah, iya. Tapi ghibah yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, orang yang minta fatwa. Ada seorang istri, dia itu didolimi sama suaminya. Bukan didolimi, suaminya itu melakukan suatu perbuatan yang istrinya gak tahu apakah perbuatan ini bisa menghilangkan status pernikahannya atau enggak. Ya, kan suami sering kalau misalnya marah sama istri itu mengucapkan ucapan-ucapan yang ambigu, sehingga istrinya itu bingung jatuh talak atau enggak. Paham ya jemaah ya? Suaminya bilang misalnya apa? Balik ke orang tua itu jelas, sorry. Ana lupa kok. Ada waktu itu pernah ditanya itu. Ucapannya memang ambigu. Ya, di satu sisi memang ada sisi dia ini mentalak istrinya, tapi kalau dia di sisi lain enggak. Saya lupa itu. Tapi intinya tahu ya jemaah ya, ada ucapan-ucapan yang ambigu seperti itu. Nah, si istri bingung, sudah jatuh talak atau tidak. Maka dia minta fatwa kepada seorang alim, seorang yang berilmu. Ustadz, saya ini kemarin suami saya mengatakan demikian. Apakah sudah jatuh talak? Nah, itu dia menyebutkan aib suaminya. Ustadz, suami saya sudah nggak pernah sholat tuh, misalnya. Nah, ini karena dia pernah mendengar perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Orang yang meninggalkan sholat itu statusnya apa? Kafir. Maka dia khawatir kalau suami saya sudah kafir, maka pernikahannya otomatis batal. Maka ditanyakan kepada Ustadz, suami saya ini jarang sholat. Tuh, nyebut jarang sholat ini cacatnya enggak? Cacatnya dia. Itu bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Dan kemudian yang ketiga, orang yang memperkenalkan. Misalnya saya datang ke perumahan sini, perumahan Suko ini. Saya cari yang namanya Muhammad. Tanya sama tetangga sini. Rumahnya Muhammad di mana? Muhammad di sini ada 20 orang. Muhammad yang mana? Maka saya sebutkan cacatnya dia. Muhammad yang pendek orangnya, cebol. Nah, cebol ini aibnya dia. Saya sebutkan untuk supaya memperkenalkan Muhammad yang saya maksud ini kepada dia. Oh, Muhammad yang orangnya pincang. Iya. Muhammad yang orangnya buta. Nah, saya sebutkan aibnya. Atau bahkan aib-aib yang berkaitan dengan perbuatan maksiatnya. Itu loh Pak, Muhammad yang dulu pernah ketangkep narkoba. Oh, itu. Misalnya itu dibolehkan. Sebagaimana dilakukan oleh para ulama-ulama hadis untuk membedakan antara fulan dan fulan yang disebutkan kadang cacatnya. Al-A'mash, Al-A'raj. Itu ada nama-nama ulama hadis seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, muhadzir, orang yang memperingatkan, baik memperingatkan masalah duniawi atau memperingatkan masalah agama. Kalau masalah duniawi boleh kita memperingatkan orang lain akan bahaya seseorang, maka tentu dalam masalah agama harusnya lebih boleh. Apa dalilnya? Kisah Fatimah bintu Qais, seorang sahabiah. Fatimah bintu Qais ini dilamar sama 2 orang pria, dipinang sama 2 orang pria, tapi dia belum ngasih jawaban karena masih bingung. Siapa 2 orang ini? Ada yang tahu? Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satunya Abu Jaham, yang satunya Abu Jahmin, Abu Jaham. Dia tanya kepada Nabi SAW tentang 2 orang ini, siapa yang aku terima pinangannya. Maka Nabi memperingatkan Fatimah dari 2 orang ini dengan menyebutkan aibnya. Nabi mengatakan, amma Abu Jahmin fala yad'ul asa an atikihi.
Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya tongkatnya itu nempel terus di pundaknya sini. Berarti apa maksudnya? Suka mukul. Ya, karena tongkatnya standby terus sama. Berarti suka mukul. Itu aibnya bukan? Aibnya disebut sama Nabi SAW. Hati-hati ya. Kalau bahasa lain, hati-hati. Abu Jaham sering mukul. Wa amma Abu Sufyan Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Abu Muawiyah bin Abi Sufyan, dia itu miskin, nggak punya harta. Sororit munggu. Disebutkan aibnya sama Nabi. Taib, ini masalah agama atau masalah dunia? Masalah dunia. Dan itu kepentingannya cuma kepentingan satu orang. Kepentingannya siapa tahu itu? Fatimah bintu Qais. Tapi Nabi sebutin aibnya. Terus Nabi menyarankan Fatimah buat nikah sama siapa? Bukan. Ali kan Fatimah binti Rasulillah. Ini Fatimah bintu Qais. Beda orangnya. Sama Fatimahnya cuman beda orangnya. Bukan Fatimah anaknya Nabi ini. Fatimah yang lain. Siapa? Usamah bin Zaid. Nabi mengatakan fa'ankihi Usama, Rabi ambil Usama. Menikahlah sama Usama. Tapi kata para ulama, kalau dibolehkan menyebutkan aib, memperingatkan seseorang dalam masalah dunia, dan itu masalah person, apalagi masalah agama, apalagi masalahnya buat kaum muslimin secara umum, maka lebih dibolehkan lagi. Jamaah, misalnya jangan parno. Saya mengatakan kepada Anda bahwa di masjid ini ada Fulan bin Fulan. Saya tahu bahwa dia ini positif COVID. Ya, saya tahu dan punya bukti bahwa dia ini positif COVID. Maka saya bilang kepada Anda, wahai ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jangan dekat-dekat sama Fulan. Enggak, bukan yang di sana, bukan. Jangan dekat-dekat sama Fulan. Karena Fulan ini dia sudah dinyatakan positif COVID. Kira-kira orang-orang yang saya peringatkan itu berterima kasih sama saya atau saya yang malah dibully? Berterima kasih. Iya. Gak ada satupun di antara antum yang mengatakan, Ustadz jangan ghibah Ustadz. Iya, kalau memang Fulan salah gara-gara dia positif COVID tapi keluyuran, nasihatin 4 mata. Loh, ketularan anak-anak. Disuruh nasihatin 4 mata dulu, baru kemudian memperingatkan orang. Enggak, orang-orang dulu yang diperingatkan, yang diselamatkan. Hati-hati sama Fulan ini, ojo cedek-cedek sama Fulan ini. Maka demikian juga kalau ada seorang dai, seorang ustadz yang dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyimpang, dia mengeluarkan statement-statement yang ngawur, maka langsung kaum muslimin diperingatkan. Jangan Anda duduk di majelisnya Ustadz Fulan. Jangan Anda mengambil ilmu dari Ustadz Fulan. Jangan Anda buka YouTube-nya Ustadz Fulan, subscribe YouTube-nya dia. Jangan Anda beli buku-bukunya Ustadz Fulan, karena dia menyimpang dalam masalah ini, dan ini. Saya sebutkan bukti-buktinya. Ini hak, dan ini yang dijalankan oleh para ulama. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya oleh seseorang, wahai Imam Ahmad, rajulun yusalli wa yasumu wa ya'takif ahabbu ilaika am rajulun yatakallam fi ahlil bidah. Wahai Imam Ahmad, ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin iktikaf, tapi dia tuh diem, gak mau memperingatkan orang dari kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Iya, gak mau nyenggung-nyenggung tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada. Diem dia, pokoknya sholat, pokoknya poso, pokoknya sodakoh, wis. Mau ada orang berbuat syirik, gak urusan dia. Mau ada orang yang menyimpang, gak urusan dia. Yang penting anak bisa sholat gitu. Mana yang lebih kau sukai? Orang seperti ini, yang rajin sholat ini, ataukah orang yang rajin dia membongkar kesesatan-kesesatan ahlil bid'ah? Ya, orang yang rajin mentahdzir ahlil bid'ah, membicarakan aib-aibnya ahlil bid'ah. Mana yang lebih kau sukai? Imam Ahmad mengatakan, idza shalla wa shoma wa takafa fahuwa li nafsihi.
Kalau dia sholat, puasa, iktikaf, sodako, haji dan yang lainnya, maka kebaikannya buat siapa? Ya buat dirinya sendiri. Wa amma idza takallama fi ahlil bid'ah fahuwa lil amma wa hadza afdal. Adapun kalau dia mentahdzir ahlil bid'ah, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya-bahaya ahlil bid'ah, orang-orang yang menyimpang, maka ini maslahatnya untuk umum, wa hadza afdal, dan ini yang lebih baik. Maka jangan baper. Memang itu yang berjalan di tengah ahli sunnah. Ada seorang dai, seorang ustadz diperingatkan dari penyimpangan asal dengan bukti asal dengan bukti, hujjah yang kuat. Nggak boleh seorang muslim kemudian baper dengan alasan bukan kesalahannya cuma satu, Ustaz. Satu ini lihat dulu, satu apa dulu ini. Jangan ngelihat banyaknya kesalahan, enggak, tapi lihat jenis kesalahannya itu apa. Ustaz, dia ini Ustaz fulan ini kan salahnya cuma satu. Apa salahnya satu ini? Dia mencaci sahabat Nabi SAW. Ya, dia mencaci sahabat Nabi SAW. Kira-kira masih dihormati enggak? Masih ditolerir enggak? Satu tok loh kesalahannya. Nggak bisa jamaah. Lihat dulu apa kesalahannya, bobotnya itu apa. Karena ada kesalahan-kesalahan, satu kesalahan bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam, menjadikan seorang yang asalnya mukmin jadi kafir hanya dengan satu kesalahan. Seperti tadi mengatakan mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul, mencaci maki para sahabat. Satu kesalahan bisa menyebabkan seorang keluar dari ahlus sunnah ke ahlil bid'ah. Seperti misalnya dia mengatakan Allah di mana-mana, atau Allah tidak di atas. Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Ini mengeluarkan seorang dari sunnah menuju bid'ah meskipun cuma satu kesalahan. Maka banyak sekali hal-hal dari Al-Firqatun Najiyah, bagaimana metode mereka dalam beragama. Ini kalau dibahas luar biasa. Apalagi di zaman-zaman seperti sekarang, banyak di antara manusia yang masih ngeblur, masih bingung, standarnya nggak jelas, menentukan hak atau batil itu standarnya nggak jelas. Pokoknya berjenggot, pokoknya cingkrang, wah ini di atas sunnah. Pokoknya cingkrang, jenggot, ini di atas sunnah. Padahal gemar mencaci maki penguasa, gemar mengajak rakyat untuk memberontak kepada penguasa. Yang penting jenggot cingkrang, ini sudah pasti di atas sunnah. Bahkan sempat kaget, ada sebagian orang itu sampai bilang gini, Ustaz, bisa ngisi kajian di masjid kita nggak? Oh ya, masjid apa ya? Disebutkan nama masjidnya. Dan saya tahu yang menjadi penceramah di masjid itu adalah orang-orang pergerakan. Adalah orang-orang harokiyin, orang-orang pergerakan yang memang isinya adalah menghasut rakyat untuk mencela penguasa, isinya tentang politik dan yang lainnya. Saya tahu di situ. Cuman saya kaget sama yang ngundang saya ini. Dia bilang, Ustaz, alhamdulillah masjid kita ini adalah masjid yang menerapkan sunnah, masjid sunnah. Saya tanya sama dia, loh kok bisa masjidnya sunnah? Emang apa? Iya, yang sholat di sini cingkrang-cingkrang semua. Softnya rapat-rapat, subuh nggak pakai kunut. Apa ini? Karena dalam hati itu bukan pembeda antara ahlu sunnah dan ahlul bidah. Emang kalau subuh nggak kunut itu sudah pasti ahlu sunnah jamaah? Enggak, itu bukan pembeda. Bahkan itu termasuk hal-hal yang bisa ditolerir atau enggak? Nggak bisa ditolerir. Nah, sebagian orang seperti itu masih ngeblur, masih nggak jelas timbangannya apa, nggak jelas. Maka saya wasiatkan kepada antum, rajin-rajin belajar tentang manhaj. Di zaman-zaman sekarang rajin belajar tentang manhaj agar kita ini beragama ini jelas. Kita ingin menjadi al-firqatun najiyah, satu golongan yang selamat ini, kita ingin menjadi bagian dari itu. Maka tunjukkan keseriusan kita salah satunya dengan belajar manhaj, yaitu manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhajnya Nabi, metodenya Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Gak ada tanya jawab kan? Jangan cuma gini tok masa tanya jawab. Gak ada yang jawab ya?
Antum pagi-pagi nanti mau olahraga apa nanti telat antum. Ya kan? Hada wallahu a'lam. Sebelumnya kita haturkan jazakumullahu khairan terutama kepada DKM Langgar Al-Muhajirin ya. Ya, jazakumullahu khairan dan juga kepada para jamaah sekalian dan pihak-pihak lain yang membantu terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan berlipat ganda dan semoga Allah tetapkan kita di atas akidah yang sahihah. Allah tetapkan kita di atas manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.